puasa itu jauh dari riya. Itu maksudnya adalah puasa untukku. Penjelasan yang lain untuk Allah karena yatruku syahwatahu, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Hambaku itu meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, dan meninggalkan syahwatnya karena itu puasa milikku. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi Allah yang akan membalasnya sendiri. Artinya apa? Tidak menggunakan hitungan 10 atau 700 kali lipat, enggak. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan yakni tak terhitung banyaknya, saking banyaknya. Lalu beliau mengatakan li'anna siyam minas sabr, karena puasa itu adalah kesabaran. Sementara Allah berfirman innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang didapatkan Allah di dalam keadaan bersabar, maka pahala mereka tak terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tercurah, atas segala anugerah yang terlimpah, juga atas taufik dan hidayah. Allah pertemukan kita di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Allah mudahkan kita menjalankan amalan yang paling dicintai oleh Allah, yakni menjalankan sholat subuh dengan berjamaah di masjid. Dan alhamdulillah kita juga dipertemukan dengan bulan istimewa yang kita sudah lama menggadang-gadang untuk bertemu dan merindukannya. Jauh sebelum datangnya Ramadan sudah berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Sekarang Ramadan sudah berada di tengah-tengah kita, maka jangan sampai dicuekin, jangan sampai kita kemudian menganggapnya sebagai hal yang biasa. Karena Ramadan itu sesuatu yang istimewa, maka mari kita sambut, kita isi dengan hal-hal yang juga istimewa. Pada pagi hari ini kita masih akan melanjutkan kajian hadis arba'in. Terakhir masih hadis yang ke-6 belum selesai, maka pagi hari ini kita akan selesaikan untuk hadis yang ke-6. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawdal hima yusiku ay yaqa'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, tentang siapa Nu'man bin Bashir insyaallah sudah saya bahas pada pertemuan lalu. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurul mustabihat, dan di antara keduanya ada perkara yang samar, ada perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kalimat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia tidak mengetahui, itu artinya di antara manusia ada yang mengetahui. Selagi ketika kita mendapati suatu persoalan atau mendapati sesuatu yang kita masih samar ilmu kita terkait dengan sesuatu itu, apakah barang ataukah perbuatan, maka statusnya adalah samar, syubhat. Sampai nanti kemudian kita mendapatkan ilmunya bahwa itu halal ataukah itu haram. Yang jelas untuk perkara-perkara secara asal itu adalah mubah. Ini sudah pernah saya sampaikan, ya. Jadi kalau misalnya makanan, ya itu secara umum adalah mubah sampai ada dalil yang menyebutkan keharamannya. Hanya saja menjadi syubhat ketika misalnya kita mendapati kesamaran, karena namanya makanan itu secara umum halal, tapi ada kondisi-kondisi di mana kita mendapati sesuatu yang sama tentang sembelihan, ya. Tentang sembelihan misalnya kita dapati beli apa itu kepala ayam, kemudian kita dapati itu sembelihannya ini kayaknya nggak putus, ini disembelih atau tidak, ya. Iya, tapi kayak udah disembelih, tapi kayaknya sebelum juga. Nah, ada kesamaran seperti itu, maka itu sifatnya masih syubhat. Sampai nanti kita yakin, ya, bahwa itu halal atau itu syubhat. Atau misalnya ya kita membeli daging tertentu di tempat-tempat yang di situ keumumannya adalah sesuatu yang haram, ya. Tapi di situ misalnya kita tahu dari 10 penjual daging itu ada 2 saja yang disembelih dengan cara yang halal misalnya. Nah, kemudian kita beli di situ dan kita tidak tahu 2 itu yang mana. Maka sampai kita mengetahui mana yang halal itu, status daging tadi adalah masih syubhat. Ya, sampai kita nanti tahu mana yang halal, mana yang haram. Ini kalimat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, terhadap perkara-perkara yang syubhat itu Rasulullah kemudian memerintahkan kepada kita untuk menjauhi atau untuk meninggalkan sebagai bentuk ihtiyat, kehati-hatian. Maka beliau mengatakan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi." Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, dia tinggalkan yang syubhat, faqad istabra li dinihi wa 'irdihi, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Ya. Jadi untuk bisa terjaga agama kita, hendaklah kita berusaha berlaku wara'. Wara' itu adalah yakhafu syai'an, atau takut akan sesuatu yang dikhawatirkan memadaratkan akhiratnya. Itu namanya wara', ya. Ini kalau saya ambil, ya mungkin tidak sampai pada derajat haram. Tapi kalau saya mengambilnya, saya melakukannya, khawatir nanti menyebabkan kerugian akhirat saya, ya. Kemudian dia meninggalkannya. Itulah yang disebut dengan wara'. Nah, siapa yang meninggalkan yang samar karena ada keraguan, kita tinggalkan meskipun enak, maka ketika itu dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Karena kehormatan itu juga makanya hal ini perkara yang wara' itu kita berusaha menjaganya, apalagi orang-orang yang secara umum punya keutamaan itu semakin harus menjaga, ya. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal
pada suatu kali dia ditanya oleh seorang wanita yang wanita ini bertanya pada beliau, bagaimana hukumnya seseorang yang jadi dia itu memintal apa? Memintal kain, ya, memintal kain ataupun menjahit yang ketika itu udah biasa dia melakukannya suatu malam ternyata ada pejalan kaki yang dia membawa penerangan dan berhenti di depannya. Ya. Sehingga ketika dia apa? Ketika dia menjahit, memintal itu, dia menggunakan fasilitas punya orang tadi. Nah, dia bertanya, bagaimana hukum penjualan ya atas apa yang saya kerjakan ini? Maka Imam Ahmad bertanya, Anda dari mana? Dari keluarga mana? Keluarga dari Bishr al-Hafi yang dikenal sebagai orang yang memang wara, ya. Maka beliau menyarankan sebaiknya tidak Anda ambil. Untuk apa? Untuk menyempurnakan apa? Keadaan Anda. Yang mungkin bagi orang-orang lain, ya itu mungkin yang lebih dari itu aja diambil, ya. Apalagi yang seperti itu. Dia juga nggak nyuruh siapa suruh orang berhenti di situ kan, ya. Tapi ini adalah sebuah kehati-hatian. Nah, orang yang menjaga perkara yang syubhat itu telah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Nah, kemudian beliau memberikan satu perumpamaan yang sangat bagus. Ya. Sebelum itu beliau bersabda, "Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Dan barang siapa yang dia terjerumus kepada yang syubhat, maka dia hampir saja terjerumus kepada yang haram. Jadi yang syubhat itu yang abu-abu, yang mungkin statusnya itu tidak sampai haram, tapi dekat sekali dengan hal yang haram. Ya. Beliau buat suatu perumpamaan karra'iyya haulal hima, seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan. Kayak misalnya ada yang menggembala bebeknya, ya. Di sini ada satu petak yang seger-seger siap panen, ya. Di sebelahnya ada pematangnya, lalu ada yang sudah dipanen, yang di situ memang biasa bisa juga untuk digembalakan, ya, bebeknya di situ. Lalu ada orang yang menggembalakan di perbatasan, di pematang tadi. Ya. Kira-kira bebeknya nanti milih yang mana itu? Ya. Pilih yang harus ceker-ceker atau pilih yang udah langsung siap saji? Ya. Pilih yang dia harus nyari yang mungkin ada mungkin tidak, atau yang sudah jelas, ya, metok melo-melo itu. Ya, kalau menggembalanya di sekitar daerah situ, apalagi perbatasan persis pematang itu, maka hampir pasti dia akan terjerumus ke situ. Ya. Begitulah perumpamaannya, hadirin yang dimuliakan Allah. Dan setiap raja, wa inna likulli malikin hima, setiap raja itu memiliki daerah larangan. Ya. Setiap raja memiliki daerah larangan. Ya. Ala wa inna himallah maharimu. Ketahuilah, daerah larangan Allah itu adalah apa-apa yang Allah haramkan. Nah, jadi apa-apa yang Allah haramkan itu memang ada batasannya. Ya. Yang halal jelas, yang haram jelas. Ya. Tapi di antara keduanya, di batasan yang halal tapi yang mendekat ke yang haram, ini area abu-abu. Ya. Areanya masih abu-abu. Ya. Untuk yang seperti itu, hendaklah kita meninggalkannya. Ya. Karena kalau kita terbiasa mengambil yang syubhat, maka itu sangat memungkinkan kita juga tidak selektif terhadap perkara-perkara yang haram. Ya. Ambil batas antara yang halal dan yang haram itu di tempat yang halal. Ya. Jangan di perbatasan persis, tapi di daerah yang halal kita bikin pagar yang itu dekat dengan perkara yang haram. Bisa dipahami maksudnya ya. Jadi kalau karena batasnya itu tipis gitu ya, nah, kita bikin pagar sendiri, jangan pas di batasan itu, tetapi apa? Ya, agak mundur ya. Jadi perkara-perkara yang abu-abu tadi kita tinggalkan.
Ya. Nah, daerah larangan yang dimaksud tadi adalah karena setiap raja punya daerah larangan, Allah juga punya daerah larangan yang harus dijauhi, tidak boleh didekati. Apa itu? Yakni apa-apa yang Allah haramkan. Ya. Makanya terhadap perkara-perkara yang haram, betapa banyak ayat-ayat itu menganjurkan atau memerintahkan kita itu atau melarang kita mendekati. Ya. Melarang kita mendekati. Ya. Ketika Adam alaihissalam dan juga Hawa berada di surga, kemudian di situ ada larangan, ya, maka apa yang Allah katakan, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu mendekati pohon itu, ya. Yang memang aslinya larangan utamanya adalah mengkonsumsi buahnya, tapi ya, larangan itu berlaku mendekatinya, karena orang kalau sudah dekat maka kemungkinan akan terjerumus ke dalamnya, ya. Begitupun perbuatan zina, larangannya apa? Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Apa-apa yang mendekatkan seseorang pada perbuatan zina itu juga sudah dilarang. Karena itu medan magnetnya zina, ya. Apakah itu berkhulwat, menyendiri laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, melihat perkara-perkara yang haram, mendengarkan sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat dan sebagainya. Itu semua adalah medan-medan magnet zina yang kita harus menjauhinya, tidak boleh mendekatinya, ya. Karena begitu mendekati itu areanya sangat dekat sekali dengan perbuatan zina. Maka larangannya adalah wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, setelah Rasulullah menjelaskan apa yang halal, apa yang haram, kemudian tentang yang syubhat, bagaimana pula cara untuk menyikapinya, maka kemudian Rasulullah menyebutkan kaidah inti dari itu semua. Apa sih yang bisa menjadikan seseorang itu mengambil yang halal saja? Apa sih yang membuat seseorang itu meninggalkan yang haram, bahkan meninggalkan yang syubhat? Termasuk apa sih yang membuat orang itu senang melakukan yang haram dan yang syubhat, sementara yang halal itu sebenarnya lebih banyak. Ya, kalau kita pikir-pikir, yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Makanya untuk segala urusan makanan, minuman, secara asal semuanya halal. Yang disebutkan adalah yang haram karena jumlahnya lebih sedikit. Bayangkan kalau seandainya yang disebutkan itu yang halal, banyak banget itu, butuh dalil banyak sekali, ya. Nasi halal, ya, bakwan halal, apalagi jagung halal. Wah, itu nanti lima juga begitu, ya. Apa kerbau halal, ini halal, ya. Maka dalilnya bukan tentang apa yang halal, tetapi apa, mana yang haram, karena jumlahnya lebih sedikit. Tapi ya kadang-kadang manusia dengan hawa nafsunya ditambahi bisikan-bisikan setan, dia justru kepo terhadap perkara-perkara yang haram yang sedikit itu, ya. Sebagaimana Adam alaihissalam itu di surga itu apa-apa ada itu, semuanya ada, nggak dilarang semuanya kecuali satu saja. Tapi ya ini bikin kepo gitu, ya. Dan kemudian iblis membisiki sama Adam, ente tahu nggak kenapa ente dilarang mendekati pohon itu? Itu pohon, maka dia namakan syajaratul khuldi, itu penamaan dari iblis. Kamu tahu nggak kenapa Allah melarang kamu mendekati pohon itu? Ya. Itu karena kalau kamu makan buahnya, itu kamu nanti kekal berada di surga, dan Allah tidak mengendaki itu, ya. Nah, itu bikin penasaran Adam alaihissalam dan Hawa, yang akhirnya terjerumus ke dalamnya, ya. Yang padahal yang halal, yaitu selain dari itu semuanya halal. Nah, kita di dunia ini anak Adam juga begitu. Seringkali padahal yang halal tersedia banyak, tapi kepo sama hal-hal yang diharamkan, ya. Jangan-jangan enak misalnya, ya. Jangan-jangan enak. Nah, makanya hadirin yang dimuliakan Allah, untuk menghindarkan kepo, penasaran, makanya jangan mendekati.
Ya, jangan mendekati. Ya. Karena kalau sudah dekat, ya, mencium aromanya, ya, kemudian melihat lebih dekat, lebih jelas, maka akan tergambar kenikmatan kelezatannya. Itu semakin dekat dengan apa? Perbuatan yang haram. Ya. Nah, apa kuncinya? Inti dari semua yang kemudian dilakukan orang, apakah dia memilih yang halal atau memilih yang haram? Kuncinya ada di hati. Ya, sehingga Nabi bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ini inti yang merupakan apa ini? Kesimpulan kaidah yang kita harus juga memahami betul, meskipun secara umum rata-rata orang mengetahui kaidah ini, tapi nanti prakteknya ada kemudian penyimpangan-penyimpangan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia itu ada mudghah. Mudghah itu ada yang menerjemahkan segumpal daging, segumpal darah, memang antara keduanya. Ya. Nah, ada segumpal darah yang apabila dia baik, maka baiklah seluruh jasad. Wa idza fasadal jasadu kullu. Apabila dia buruk, maka buruklah semua jasad. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal darah itu adalah apa? Hati. Nah, sebenarnya secara fitrah, ya, dan juga sesuai dengan kebiasaan orang, manusia juga sudah ngerti bahwa hati itu adalah penentu. Dia adalah malikul a'dha, raja dari anggota badan. Sedangkan wal jawarih juluduhu, namanya tangan, kaki, mata, itu semua adalah tentara-tentaranya. Ya, hati itu remote kontrolnya. Apa yang diperintahkan oleh hati itulah yang kemudian nanti dikerjakan oleh tangannya, kakinya, matanya. Ya. Nah, semua manusia sebenarnya telah memahami kaidah ini secara umum, gambar umumnya. Hanya kemudian manusia berbeda pendapat tentang seperti apa, siapa orang yang memiliki hati yang baik. Ya. Jadi baiknya seseorang itu tergantung hati. Itu orang sudah tahu. Cuman orang kemudian nggak ngerti diantaranya siapa yang memiliki hati yang baik. Kadang dimanai orang yang punya hati baik adalah orang yang tidak punya musuh sama sekali. Jelas tidak punya musuh. Kalau perlu ketemu malaikat salaman, ketemu setan rangkulan. Ada nggak kayak gitu itu? Saking tidak punya musuh. Ya. Jadi gambarannya orang yang hatinya baik itu tidak punya musuh. Padahal siapa yang hatinya paling takwa di antara manusia? Ana atqakum lillah. Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Siapa dia? Rasulullah. Belum punya musuh enggak? Ya. Berapa kali boleh berperang? Ya. Musuh dari golongan jin, musuh dari golongan manusia itu ada. Dan setiap nabi punya musuh. Setan jin, setan manusia. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'di zulfal qawli ghurura. Ya. Begitulah telah kami jadikan pada setiap nabi itu musuh. Ingat, nabi itu adalah orang terbaik di zamannya, di tempatnya. Dia punya musuh enggak? Bahkan setiap nabi punya musuh. Musuhnya dua yang paling besar. Setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Maka musuh kita juga dua ini, setan jin dan setan manusia. Cuman kalau di bulan Ramadan, ya, tinggal satu aja. Ya. Karena yang satu sedang dibelenggu. Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa sufidati syayatin. Apabila Ramadan datang, maka dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Dalam riwayat yang lain, setan-setan di penjara. Yang ulama menggabungkan dua makna ini, dibelenggu kemudian di penjara. Berarti ketat sekali penjagaannya. Tapi itu berlaku bagi setan, setan jin. Setan manusia di mana? Nah, ini kenapa setan manusia lebih berbahaya daripada setan jin dari sisi ini. Karena kalau setan jin, bulan Ramadan rai kenceng itu. Ya.
libur gitu. Ya. Tapi setan manusia di bulan Ramadan masih gentayangan. Ya, kira-kira di akhir-akhir Sya'ban itu terjadi ini imajinasi saya ya, Allah alam. Tapi ini juga sebenarnya sesuatu yang sangat mungkin berdasarkan penafsiran Ibnu Abbas. Jadi akhir Sya'ban itu kayak terjadi apa ini sertijab begitu ya, serah terima jabatan dari setan jin ke setan manusia. So menungso gandeng aku iki sesasiar prai kenceng ya, iki gaweanku tutukno. Ning wis tak gaweke proposal, ya, tak gaweke acara sing jos-jos. Sampean karek apa? Sosialisasi baik. Ya. Ini kalimat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'di zurfal qawli ghurura. Setan jin dan setan manusia itu masing-masing membisikkan perkataan yang memperdayakan. Ibnu Abbas mengatakan apa? Yakni setan jin, dia yang punya gagasan, punya ide, dibisikkan di telinga setan dari golongan manusia, lalu setan dari golongan manusia itu menyebarkan, memviralkan di tengah-tengah manusia. Ya. Jadi ya, itu imajinasi, bukan sekedar imajinasi ya. Ya kira-kira ada sertijab ya tadi. Nah, sekarang yang bekerja adalah setan dari golongan manusia. Itu menambah setan manusia lebih bahaya dari sisi ini. Yang kedua kata Imam Malik bin Dinar, inna sayatinal insi asyaddu alayya min syayatinal jin. Setan dari golongan manusia lebih berbahaya bagiku daripada setan dari golongan jin. Kenapa? Beliau mengatakan li'anna sayatinal jinni idza ta'awadu billah dhahabat anni. Setan dari golongan jin ketika aku bacakan ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, enyah dia dari saya, kepanasan. Tapi setan nyahu. Setan dari golongan manusia bagaimana? Ya, dibacakan ta'awud panas enggak? Dibacakan misalkan buntet, misalkan buntu, menteles. Itu sisi bahaya setan dari golongan manusia. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kembali bahwa jangan dijadikan ukuran tidak punya musuh sama punya musuh. Itu sebagai ukuran baik buruknya hati. Karena itu bukan barometer yang sesungguhnya. Ya, meskipun di antara orang itu ya mengartikan itu. Makanya di konon di lomba ratu kecantikan macam-macam itu juga dinilai bukan fisiknya saja, konon juga inner beauty-nya, kecantikan hatinya itu dinilai juga. Nah, ya. Terus piye kok kecantikan hati kok terus udah nang arep wong cantik hatinya piye maksudnya ya. Nah, ini karena tidak ngerti apa yang dimaksud dengan hati yang baik itu. Nah, tidak bisa juga seseorang itu mengatakan begini, dia walaupun begitu, walaupun tidak pernah sholat, tapi dia itu hatinya baik. Ya. Dia walaupun ngomongannya kasar, ya, akhlaknya buruk, tapi hatinya baik. Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena perilaku itu adalah cerminan dari hati. Nah, makanya Ibnu Rajab Al-Hambali beliau ketika menjelaskan hadis ini mengatakan al-qaum idza salahat qulubuhum falam yabqa fiha irada li ghairillahi azza wa jalla. Salahat jawarihuhum falam tatharrab illa lillahi azza wa jalla. Wa bima fihi ridahu. Suatu kaum itu ketika hati mereka itu baik, maka iradah, keinginan mereka itu tidak ada yang untuk selain Allah. Ketika hatinya baik, sholahat jawarihu akan membawa pada perilaku jasad yang baik juga. Falam tataharrab, dia tidak bergerak, beraktivitas illa lillah, kecuali untuk Allah dan apa-apa yang Allah ridhoi. Ya. Jadi ini sekaligus menepis anggapan orang ya tadi dengan ungkapan-ungkapan yang penting hatinya baik, dan kadang-kadang selain membawakan hadis ini, membawakan hadis yang lain. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Ya, itu memang sabda Rasulullah. Ya. Tapi bukan berarti kemudian bahwa takwa itu di hati kemudian tidak tercermin pada
perilaku atau perbuatan dan ucapan. Maksud at-taqwa huna, takwa itu di sini, yakni takwa itu asalnya dari hati. Ya. Hatilah nanti akan menggerakkan sehingga apa? Perbuatan jawarihnya melaksanakan perintah Allah. Jawarihnya, anggota badannya meninggalkan apa yang Allah larang. Ya. Itu semuanya berasal dari apa? Hati. Ya. Semua berasal dari hati. Maka baiknya hati itu kemudian akan apa? Mencerminkan akan apa? Terpantul pada perbuatan yang baik. Ya. Jadi orang itu kan mau berkata apa tergantung apa yang ada dalam pikiran dan apa yang ada di hatinya. Ya. Begitupun mau berbuat itu adalah cerminan dari hatinya. Ya. Meskipun nanti kita ada pembahasan tentang munafik itu seperti apa, tetapi ya, seorang yang hatinya baik, maka dia akan melakukan hal yang baik. Bedanya kalau sama munafik, ya, dia akan melakukan yang buruk ketika tidak ada orang. Tapi orang yang hatinya baik, memang tampilan dia, fisiknya, perilakunya baik. Ada atau tidak ada orang. Ya, ada atau tidak adanya orang. Ya. Makanya Siam itu, Masya Allah, mengajarkan kita seperti itu. Kita hidup sesuai dengan aturan, bukan hidup sesuai dengan keinginan. Dan itu, saum itu juga merupakan bentuk apa? Mengajarkan kepada kita keikhlasan. Dan Siam itu ibadah yang memang jauh dari riya. Jauh dari riya. Ya. Nggak ada kan dari kita yang cuma puasa pengen dikatain nggak makan. Kalau mau nggak makan, apa ini hari-hari biasa juga bisa aja tuh nampak tidak makan ya. Nanti kalau pulang enam ya, kalau pulang kemudian makan. Tapi puasa itu betul-betul apa? Menjaga keikhlasan kita, jauh dari sifat riya. Ya. Itu kenapa diantaranya keutamaan Siam ini supaya kita paham bulan Ramadan seringkali kita itu berpikir tentang amal-amal yang sunnah, kemudian kita terfokus di sana, yaitu tentu baik ya, karena kita juga jarang-jarang ya ibadah sampai lelah itu jarang. Nek kerja nganti kesel wis turah-turah wis kulino. Nek sing jenenge tilawah nganti kesel, pun tau dereng. Nek tilawah langsung kesel ono ya. Akhirul bekas wis kesel ya. Kerja sampai lelah biasa, tapi ibadah sampai lelah itu memang ya jarang-jarang ya. Ramadan itu yang terjadi dan itu nantinya juga insya Allah akan mendapatkan kenikmatan. Tapi jangan lupa sesuatu yang prioritas. Jangan sampai kita perhatiannya fokusnya di yang sunnah-sunnah sampai kemudian melupakan hal yang wajib. Jangan sampai mengurangi kualitas sesuatu yang wajib. Ini yang paling penting. Sholat wajib kita, kualitasnya kita jaga betul. Siam kita, kualitas kita jaga betul. Karena kalau kita menjaga kualitas siam kita, Masya Allah, siam itu hitungan pahalanya dikecualikan dari hitungan pahala kebaikan yang lain. Ya. Bagaimana dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu bi asri amsalihha ila sab'imi'ati dhifin. Untuk setiap amal anak Adam, baginya mendapatkan pahala 10 sampai 700 kali lipat pahala. Jadi secara umum itu seorang muslim kalau beramal dengan amal kebaikan dilipatkan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Ya, jadi angka dasarnya 10. Setiap kebaikan dilipatkan 10 kali. Ini yang pokok modalnya ya. Man jaa bil hasanati falahu bi asyri amsalihha. Ayat ini ya. Siapa yang mengerjakan kebaikan baginya 10 kali lipat pahalanya. Contohnya juga di dalam hadis, "Man hamma biha fa amilaha kataballahu indahu asyra hasanat." Barang siapa yang punya niat baik kemudian mengerjakan kebaikan, maka baginya 10 kebaikan dilipat sampai 700 kali lipat. 10 kali lipat itu untuk setiap amal. Ya. Jadi dikasih modal pokoknya, dia beramal kasih 10 kali lipat. Membaca Quran misalnya, satu hurufnya man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah
wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wal lam harf amir harf. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu pahala dilipatkan 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim kam harfan? Berapa huruf? 3 huruf. Dilipatkan 10 kali, 30 kebaikan. Ya. Begitupun kebaikan yang lain, sedekah 10 kali lipat, sholat 10 kali lipat. Ya. Menolong, membantu orang lain 10 kali lipat. Nah, itu secara umum. Kemudian ada yang sampai 700 kali lipat. Siapa yang pahalanya 700 kali lipat? Ini bukan tentang jenis amalnya, tetapi tentang siapa yang mengamalkannya. Ya. Idza ahsanal 'abdu islamahu fa kullu 'amalin ya'maluha tuktabu bi asri amsalha ila 700 dhifin. Apabila seorang hamba bagus keislamannya, maka untuk setiap yang dikerjakan dari amalnya, kelipatannya 10 sampai 700 kali lipat. Semakin bagus keislamannya, semakin dekat kepada kelipatan 700 kali lipat. Maka orang yang bagus keislamannya, setiap amalnya dilipatkan bukan lagi 10 kali, tapi 700 kali lipat. Bacaan Qur'annya, ya, setiap hurufnya 700 kali lipat, sholatnya 700 kali lipat, sedekahnya 700 kali lipat. Apa syaratnya? Bagus keislamannya. Apa tanda bagus keislamannya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebagusan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. Nah, itu orang yang mendapatkan kelipatan sampai 700 kali lipat. Dan ternyata dikecualikan siap, ya. Illa siap fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali siap. Siap itu milikku. Nah, para ulama menjelaskan maksudnya milikku itu adalah, Al-Imam Nawawi jelaskan, dahulu orang-orang itu ketika beribadah itu hanya puasa yang teruntuk hanya Allah saja. Ya. Saya ulangi ya. Orang-orang dulu ketika beribadah yang teruntuk Allah, jenis ibadah yang teruntuk Allah hanya siam saja, hanya puasa. Ya. Kalau sujud, ya di antara mereka tuh ada sujud itu bisa untuk Allah, bisa untuk yang lain, untuk patung dan sebagainya. Tapi kalau puasa itu hanya untuk Allah. Ini konteks orang dulu. Kalau sekarang masalahnya puasa orang sekarang juga kadang-kadang apa? Bukan untuk orang lain, untuk kesaktian. Ya. Pengen golek ilmu, esok hilang, esok jedul. Ya. Wis Ramadan hari ke-15 ya. Esok hilang rasa jedul ya. Ya. Pengen ilmu kebal dan sebagainya, maka puasanya pun juga bukan dengan cara-caranya Rasulullah. Ada yang namanya puasa putih, yang dimakan yang putih-putih ya, nasi, garam, air putih ya, kertas, gamping, keramik ya. Asal putih boleh dimakan ya. Ada puasa ngeleng ya, topo pendem ya. Ada lagi puasa ngalong, gantolan yang duruit ya. Ada puasa ngerowak ya, boleh makan apapun kecuali nasi. Aspal ya kena nek doyan gitu ya. Poso ngerowok ya. Ada poso mati geni itu anti cahaya, metu dadi Dracula ya. Anti cahaya kan Dracula. Nah, itu semua sekarang ini puasa memang ada yang bukan untuk Allah. Tapi dulu itu orang kalau sudah direwangi poso itu hanya untuk Allah. Ya. Penjelasan yang lain adalah bahwa li'anna fi siyami ba'idun minar riya. Ya, pada puasa itu jauh dari riya. Itu maksudnya adalah puasa untukku. Penjelasan yang lain untuk Allah karena yatruku syahwatahu, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Hambaku itu meninggalkan makanan, meninggalkan minuman dan meninggalkan syahwatnya karena di puasa milikku. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya.
Jadi Allah yang akan membalasnya sendiri. Artinya apa? Tidak menggunakan hitungan 10 atau 700 kali lipat, enggak. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan yakni tak terhitung banyaknya, saking banyaknya. Lalu beliau mengatakan li'anna siyam minas sabr. Karena puasa itu adalah kesabaran. Sementara Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang dibapakkan Allah di dalam keadaan bersabar, maka pahala mereka tak terhingga. Pahala mereka tak terhitung. Itu orang yang wafat dalam keadaan bersabar. Nah, apa hubungan puasa dengan kesabaran? Puasa itu mempraktekkan seluruh jenis kesabaran. Kalau kita tahu yang namanya puasa itu ya mempraktekkan seluruh jenis kesabaran. Sabar yang pertama adalah as-sabru ala ta'ah. Sabar dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Kedua, as-sabru an maharimillah. Sabar dalam meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Bersabar dalam menghadapi apa-apa yang Allah takdirkan dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, puasa itu adalah praktek dari 3 kesabaran ini. Ya, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kalau bukan karena taat kepada Allah, ya, itu berat. Ya, mungkin pada tidak mau bagaimana menjalankan siang. Tapi Ramadan Allah mudahkan karena memang pintu surga dibuka lebar-lebar. Ya, kalau bukan karena pertolongan Allah, ini puasa itu bukan sesuatu yang ringan, apalagi bagi orang Indonesia. Orang Indonesia itu makannya satu hari berapa kali? Sing dijenengi madang wing pira? Madang ping telu, ngemilnya tiap menit. Ya, itu pun dikatakan madang kalau sudah makan nasi. Makan apapun, berapapun, seberapapun, kalau belum makan nasi namanya belum madang. Ya, esok wis godhog Indomie, merek ini ya, mie instan ya. Kemudian habis itu makan pohon ya, orang tenggel no, ya. Kemudian makan pisang 2, makan gorengan tepung ya. Kemudian juga makan 2 kentang ya. Itu ditanya sarapan durung ya. Ngurus jenenge durung sarapan. Kenapa? Ya durung sego ya. Durung sego cuma dianggap makanan kecil dan belum ada. Tapi di bulan Ramadan ya, ketika menjalankan siang, tiba-tiba dia harus apa? Menahan dari makan dan minum dan syahwat. Ya. Bolehnya makan dan minum itu pun atas pilihan Allah kapannya, batasan-batasannya, bukan atas kemauan dia. Tidak seperti resep dokter, yang penting di minum apa dimakan obat. Diuntal ya kalau orang Jawa ya, diuntal. Makanya bahasa Indonesia itu kurang itu ya, diksinya itu ya kekurangan ya, tidak bisa mendefinisikan, membedakan mana padi, mana endi pari, endi beras, endi apa menir ya, endi sego, endi upo, endi intip ya. Ini bahasa Indonesia ya ono gitu ya. Nah, saya tadi tentang apa tadi? Tekan intip barang kan ya. Kaya wis ngeleh wae ya ini gitu ya. Ala kulli hal hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita pada saat puasa itu Masya Allah, Allah mudahkan kita, padahal kita ini secara umum berat menjalankannya, tapi karena ketaatan kepada Allah maka kita menjalankannya. Ini as-sabru ala taatillah ya. Kemudian sabar dalam menghadapi apa-apa yang Allah haramkan, menjauhi. Kita puasa ini bukan saja menghindarkan diri apa-apa yang secara asalnya haram, tapi bahkan mampu ya, meninggalkan apa-apa yang secara asal halal, tapi karena waktunya maka masih dilarang. Jadi kita tidak hanya dilarang makan babi guling, tapi kita juga dilarang makan kambing guling. Ya. Kita tidak hanya dilarang berzina, tapi juga dilarang mengumpuli istrinya sendiri ketika masih dalam keadaan siang Ramadan. Nah, ini kan kesabaran yang luar biasa. Dan yang ketiga apa?
sabar ala aqdarillah. Dia rela bersabar walaupun konsekuensinya ketika dia apa? Siam berakibat lapar, berakibat haus, berakibat lelah, ya. Akhirnya apa? Ngantuk. Tapi kalau sekarang ada yang ngantuk bukan karena kelaparan ya, karena kekenyangan. Apa ini letih itu kan apa ini ngantuk itu bisa jadi karena kelaparan, bisa jadi karena apa? Kekenyangan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini jangan sampai kita gagal fokus. Sesuatu yang wajib ini betul-betul kita perhatikan. Kembali kepada hati. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana cara kita untuk mendapatkan hati kita sehingga hati kita itu adalah merupakan hati yang baik, ya. Hati yang baik itu kalau Al-Quran menyebutkan adalah kadang disebut dengan kalimat orang-orang yang bisa mendapatkan peringatan dari ayat-ayat Allah, ya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya pada peringatan-peringatan itu terdapat peringatan yang manfaat bagi orang-orang yang dia memiliki hati. Ternyata tidak semua orang memiliki hati, yakni tidak semua orang memiliki hati yang hidup, ya. Makanya kita di bulan Ramadan kita cari hati kita hidupkan hati kita, di mana tempatnya kita cek, ya. Ungkapan yang menarik sebagai penutupan kajian kita apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Carilah hatimu di 3 tempat, ya. Dan ini semua ada di bulan Ramadan, ya. Ramai di bulan Ramadan, ya. Di mana itu? Inda sima'il Quran, ketika kamu menyimak Al-Qur'anul Karim, ya. Wa fi majalisi dzikr, di majelis-majelis dzikir. Majelis dzikir itu adalah juga majelis ilmu. Yang ketiga, ya, indal munajat, ketika kamu berkhalwah, ketika kamu munajat kepada Allah. Kalau kamu tidak mendapatkan hatimu di situ, maka mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah hati yang baru, karena kamu tidak punya hati. Jadi kalau tidak ada rasa, ya, yang nyaman, yang kerinduan terhadap bacaan Quran, tidak merasa kangen ketika lama tidak ketemu atau sebentar tidak ketemu bahkan sudah merasa kangen, kalau artinya betul-betul hidup, ya. Kalau tidak ada rasa sama Al-Quran, itu berarti apa? Hatinya sudah mati rasa terhadap keterkaitan hatinya dengan Al-Quran. Majelis dzikir itu adalah majelis ilmu, ya. Itu kalau tidak ada kecondongan, nggak tertarik sama majelis ilmu, maka hati-hati, jangan-jangan tidak punya hati. Oleh karena hati-hati, punya hati randuwe, ya. Jangan-jangan atau hatinya ini apa? Sakarat apa? Sentik-sentik, gitu ya. Sentik-sentik. Bahasa Indonesianya apa? Lawan ya, sentik-sentik ya orang, ya. Angel, ya. Jadi juga ketika orang tidak punya waktu untuk munajah, menyendiri kepada Allah, ya, berkhalwah, itu nggak nyaman, atau bahkan tidak menyempatkan untuk betul-betul yang ada adalah antara dia dengan Allah, maka mintalah kepada Allah hati yang baru, ya. Sebenarnya pesan beliau adalah, ayo mari kita perhatikan Al-Quran, ya, agar hati kita terpaut dengan Quran. Ayo kita hadiri majelis-majelis ilmu, ya, dan ayo kita upayakan ambil waktu kita khalwah kepada Allah di malam hari yang sepi, kita hanya sendirian, ya, berdua hanya dengan Allah, ya. Waktu munajat kita fokus dalam sholat kita hanya untuk Allah, kepada Allah, fokus dengan sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menghidupkan hati kita semua, dan semoga hati kita adalah hati Allah berikan kepada kita hati yang salim, ya, yang dimana tidak ada manfaat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak berguna harta maupun anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.